kembali sahabat Ama Jakarta dimanapun berada. Selamat bertemu dalam Ama Jakarta in Frame. Pada kesempatan ini saya Cecilia Tagoran akan menemani Anda beberapa saat ke depan untuk mengulas mengenai pelatihan jurnalistik yang akan diselenggarakan oleh Ama Jakarta. Seperti apa sih kegiatan ini? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Ama Jakarta? Ini merupakan sesuatu yang sangat positif, di mana lewat kegiatan ini bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh kaum muda. Bahwa dunia modern ini semua kita punya gadget, tapi ada kontradiksi bahwa kenapa orang-orang muda kita yang rata-rata punya gadget itu tapi kurang tertarik dengan dunia jurnalistik. Informal dengan si narasumber. Saya ambil contoh, pengalaman saya di Matra. Majalah Matra itu mungkin ama teman-teman mereka lahir Matra sudah mati. Matra itu majalah satu grup dengan Tempo, tapi dia lebih ke lifestyle, majalah gaya hidup pria. Jadi tagline-nya majalah pria yang diintip wanita. Nah, Telah hadir bersama saya di studio Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi IKB Titehenat Jabodetabek, Bapak Ferdinand Lamak, yang biasa disapa Bapak Edi Lamak. Selamat datang Bapak, apa kabar? kabar baik. Dan juga telah hadir bersama kita Ketua Umum Ama Jakarta periode 2020-2021, Saudara Rufinus Wibowo yang biasa disapa Saudara Rifan. Selamat datang Saudara Rifan, apa kabar? Kabar baik. Nah, saya ingin berbincang-bincang sedikit mengenai pengenalan jurnalistik itu sendiri. Saya mulai dari Bapak Ketua terlebih dahulu. Bapak Ketua, apa yang mendorong Pak Ketua untuk bisa membuat kegiatan pelatihan jurnalistik ini? Ya, baik. Ini terlebih dahulu selamat sore untuk sekalian. Yang mendorong saya untuk bagaimana bisa untuk mengadakan pelatihan ini, yang pertama bahwa ada titik kelemahan di tubuh Ama Jakarta dalam hal ini jurnalistik dalam proses publikasi di media sosial itu agak lemah, sehingga mendorong saya dengan teman-teman BPH ini untuk bagaimana bisa menarik teman-teman anggota ini untuk bisa bergelut di dunia jurnalis itu sendiri. Kira-kira setelah dari pelatihan jurnalistik ini, apakah Pak Ketua berencana untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan jurnalistik lagi, Pak Ketua? Di proses awal hari ini akan terus berkelanjutan, yang artinya bahwa proses pertama ini menjadi dasar untuk teman-teman anggotanya, dasar jurnalisnya diberikan kepada teman-teman anggota untuk bagaimana bisa di kemudian hari akan proses selanjutnya itu akan ada. Apakah perlu pelatihan jurnalistik ini dilakukan di Ama Jakarta? Dan menurut Pak Ketua sendiri, seberapa penting jurnalistik perlu hadir dalam pengembangan potensi kader-kader dalam anggota Ama Jakarta sendiri? Di profesi jurnalis ini sendiri kan tidak hanya semata-mata untuk khususnya untuk teman-teman anggota ini, tidak hanya sekedar untuk menulis, tapi bagaimana mempublikasikan di media-media medsos lain sebagainya. Dan ini kita perlu mendorong mereka dengan potensi-potensi yang ada. Abang Edi juga sudah ada, sehingga diberikanlah kisi-kisi untuk bagaimana bisa di media sosial itu seperti apa mempublikasikannya, seperti apa cara menulisnya. Ini harapan kita semua. Oke, baik. Setelah Pak Ketua menjelaskan mengenai kenapa kegiatan ini dilakukan, kemudian seberapa perlu
dan seberapa penting kehadiran jurnalistik dalam pengembangan potensi kader-kader? Pak Ketua, harapan Pak Ketua untuk kader-kader AMA Jakarta setelah mengikuti pelatihan jurnalistik ini, Pak Ketua? Harapan dari saya dengan teman-teman BPH khususnya untuk bagaimana bisa memastikan teman-teman anggota ini untuk berkiprah khususnya di bidang jurnalistik. Dalam proses pengembangan tahapan itu ada lagi tahapan-tahapan berikutnya, sehingga ini kita menggali potensi-potensi yang ada ini untuk menjadi penggerak dalam dunia khususnya global. Nah, sekarang kita beralih ke Bapak Edi Lama. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwa melihat potensi dari kader-kader AMA Jakarta yang juga adalah bagian dari orang muda ya Bapak Edi Lama. Bagaimana pandangan Bapak Edi mengenai keterkaitan antara jurnalistik dan pergerakan orang muda di era sekarang ini, Bapak Edi? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk AMA Jakarta yang sudah memberikan ruang kepada kita semua berbicara tentang jurnalistik. AMA Jakarta ini kali kedua melakukan kegiatan jurnalistik yang saya hadir. Kali pertama pada beberapa periode yang lalu, dan ini kali kedua. Saya pikir kalau pertanyaan tadi adalah keterkaitan antara jurnalistik dengan pergerakan orang muda, maka menurut saya keterkaitannya sangat kuat. Kenapa? Karena orang muda, terutama saat ini yang hidup di era digital, siapapun dia pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk menulis. Setiap kita yang pegang gadget, kecuali kita berkomunikasi dengan suara, maka yang kita butuhkan adalah menulis teks. Dan tulisan teks itu adalah tulisan pesan yang kita kirimkan kepada orang lain. Kalau kita tulisnya itu tidak terstruktur, maka orang menangkap pesan itu pun salah. Maka pengertian atau pemahaman yang paling simpel tentang jurnalistik adalah bagaimana menulis sesuatu secara runut, secara sistematis, dan ketika orang membacanya itu menangkap dengan clear, pesan itu dengan clear. Termasuk juga ketika AMA Jakarta sebagai sebuah wadah pergerakan orang muda hendak menuliskan sesuatu tentang kegiatannya, tentang aspirasi anggotanya, tentang sikapnya terhadap kondisi masyarakat di kampung misalnya. Maka menulislah itu dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan pun ditangkap secara clear. Dan saya bersyukur jika hari ini AMA Jakarta mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik, maka kita akan menyaksikan buah-buah dari kegiatan ini itu pada hari-hari esok. Tentu akan lebih banyak lagi publikasi atau sikap-sikap atau kegiatan-kegiatan dari AMA Jakarta yang diketahui oleh orang di luar sana. Apa sebetulnya yang menjadi kendala bagi kaum muda atau kalangan mahasiswa dalam hal menekuni jurnalistik ini, dan bagaimana solusinya, Bapak Edi? Baik, saya mengamati dengan sangat baik bagaimana animo orang-orang muda di era digital ini terhadap dunia tulis-menulis. Sebetulnya ada semacam kontradiksi ketika semua orang hari ini, terutama orang muda, di mana saja kita temui mereka, pasti mereka akan lebih asik dengan gadget mereka. Tetapi banyak di antara mereka ketika terlihat aktif dengan gadget mereka, itu mereka sedang menulis. Tetapi yang kontras adalah minim sekali kesadaran mereka untuk membekali diri dengan ilmu atau skill bagaimana menulis yang baik. Sehingga potretnya bisa kita saksikan di media sosial ketika kita melihat komentar dari teman-teman orang muda, mahasiswa yang mungkin minim sekali pemahaman tentang dunia tulis-menulis. Pasti komentarnya juga amburadul dan kita susah untuk menangkap apa sih yang dia maksudkan dengan komentarnya ini. Nah, tetapi kalau misalnya ini kemudian bisa diatasi, saya pikir kedepannya kita akan menyaksikan hasil yang lebih baik. Nah, pertanyaan tadi adalah apa sebetulnya kendala? Kenapa orang muda minim sekali animonya terhadap dunia tulis-menulis begitu? Sebetulnya saya pikir kita sudah terbantu dengan kedekatan mereka dengan gadgetnya. Itu sudah satu bantuan yang luar biasa. Kalau di masa lalu orang muda kalau diajarkan tulis-menulis,
dia akan bertanya, aduh saya tidak punya komputer di rumah, saya mau ketik di mana? Nah, tapi kalau hari ini semua punya itu, tinggal saja bagaimana kita terus menerus mendorong mereka dengan menghadirkan. Saya pikir di AMA Jakarta juga punya beberapa orang yang barangkali bisa dijadikan semacam ikon bahwa oh, mereka ini sebetulnya sukses dari dunia tulis menulis karena mereka memahami itu. Mungkin ada yang menjadi wartawan atau apa. Nah, itu dihadirkan sebagai testimoni yang hidup untuk teman-teman yang lain bahwa tidak ada salahnya kita belajar tulis menulis karena bukan saja untuk organisasi, tapi kedepannya juga bisa menjadi mata pencaharian. Saya sarjana ekonomi, tapi pekerjaan saya, privasi saya di jurnalistik. Nah, bukan tidak mungkin teman-teman pun akan mengalami hal yang sama. Dan jurnalistik pada hari ini menjadi salah satu profesi yang cukup mahal dibayar. Jadi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang hanya sekedar terbatas kita belajar untuk organisasi ini saja, tapi kedepannya masih banyak manfaat yang bisa kita dapat. Oke, baik Bapak Edi. Dari beberapa penjelasan Bapak Edi, saya ingin meminta sedikit motivasi untuk para peserta agar tetap konsisten dalam mengikuti pelatihan-pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan dalam waktu mendatang, Bapak Edi. Baik, saya pikir kalau motivasi mungkin saya tidak tahu apakah ini tepat disebut sebagai motivasi atau tidak, tetapi begini. Senior teman-teman AMA yaitu Hali Atagoran, Andri Atagoran, itu adalah adik-adik yang ketika mereka datang ke saya untuk mengatakan bahwa kami mau belajar menulis, dan saya membagikan ilmu pengetahuan saya kepada mereka, dan hari ini mereka menjadi orang-orang yang bisa menulis. Bahkan Andri menjadi wartawan TVRI hari ini. Saya pikir satu hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di AMA bahwa selagi saya masih ada di Jakarta, dan mungkin masih banyak teman-teman wartawan yang lain yang berasal dari Flores Timur, dari Adonara, masih ada di sini, maka kalian punya ruang yang sangat luas untuk bisa mengembangkan diri kalian untuk tidak sekedar saja belajar tulis menulis, tapi juga belajar misalnya nanti bagaimana teknik mewawancarai orang, bagaimana teknik mengumpulkan data di lapangan, lalu kemudian bagaimana meramunya menjadi sebuah tulisan yang konklusif dan bisa syukur-syukur ada kebuntuan yang bisa kalian bantu dengan kontribusi kalian melalui dunia atau melalui tulisan yang kalian hasilkan. Dan saya pikir ini sesuatu yang barangkali ke depannya akan menjadi legacy, warisan yang baik untuk generasi-generasi AMA yang berikutnya. Apalagi hari ini saya lihat kita duduk di sini saja, kita berhadapan dengan peralatan yang relatif sudah sangat lengkap, dan itu luar biasa buat kalian. Nah, tidak ada kesulitan yang berarti selain bahwa meyakinkan diri sendiri bahwa dengan jurnalistik, dengan tulis menulis, dengan berbicara seperti ini, kalian orang muda bisa memberikan sesuatu untuk kampung halaman dan untuk bangsa dan negara. Dari harapan Pak Ketua, juga ulasan mengenai jurnalistik dan motivasi Bapak Edi Lamak dapat kita realisasikan dalam meningkatkan potensi dari kader-kader AMA Jakarta dan juga orang muda di sekitar. Terima kasih waktunya Bapak Edi Lamak dan Pak Ketua yang sudah ikut menyempatkan waktunya untuk menemani saya dalam bincang-bincang singkat ini. Akhirnya, saya Cecilia Tagoran pamit undur diri. Salam semangat dan sampai jumpa di framing selanjutnya.